Shalom untuk kita sekalian, secara khusus siswa-siswi SMA kelas 12. Kali ini kita akan coba masuk ke pembelajaran untuk memperdalam lagi bab 2, memperjuangkan nilai kehidupan dalam masyarakat. Dan kali ini kita akan mendalami judul landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Nah, kompetensi dasar masih sama dengan yang sebelumnya, yakni memahami nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Dan kemudian melakukan aktivitas, misalnya menuliskan refleksi, doa, puisi, atau rangkuman tentang nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Tujuan pembelajaran, kita diharapkan dapat memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat, yakni peraturan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita juga akhirnya dapat mengupayakan serta melakukan dan memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat, dan juga memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran sosial gereja. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan karunia-Mu bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami akan mempelajari pokok bahasan tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan dalam kehidupan-Nya Tuhan. Semoga kami dapat memahami dan mendukung negara dan gereja dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan dalam negara kami. Semoga kelak kami dapat menjadi garam dan terang dunia di tengah masyarakat dengan bersaksi tentang keadilan dan perdamaian atas dasar kasih-Mu yang tak terhingga. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak sekalian, untuk pelajaran kali ini kita mulai. Dasar hidup bangsa kita itu adalah Pancasila. Pancasila sebagai paradigma itu berarti nilai dasar Pancasila menjadi dasar segala aspek pembangunan nasional dan juga menjadi aspek pembangunan dalam diri kita masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti juga di pembelajaran kita akan mencoba mendalami juga bahwa di dalam ajaran Kristiani, secara khusus dalam pembelajaran ini ajaran Katolik, hukum kasih itu menjadi landasan untuk mewujudkan nilai penting dalam diri manusia. Gereja meyakini bahwa martabat pribadi itu suci. Sekali lagi, gereja meyakini bahwa martabat pribadi itu, pribadi apa itu? Pribadi manusia, itu suci. Nah, dengan begitu, gereja memaklumkan karya Allah penyelamat dan penghormatan bagi martabat manusia. Nah, kita coba lebih dalam lagi, mencoba menggali nilai-nilai kehidupan masyarakat yang diperjuangkan oleh negara. Masyarakat Indonesia hidup dalam lindungan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan utamanya, di mana Pancasila menjadi nilai utama yang menjadi karakter bangsa. Yang pertama, keadilan. Keadilan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan 34 serta Pancasila sila kelima.
Gereja Katolik juga mengeluarkan ensiklik Rerum Novarum tentang kesejahteraan para buruh dan Populorum Progressio tentang keadilan dalam masyarakat untuk mengatasi kesenjangan si kaya dan si miskin. Yang kedua, kedamaian. Naskah proklamasi dengan tegas mengatakan tentang pentingnya kedamaian yang ada dalam kemerdekaan tiap bangsa dan menjadi hak tiap bangsa. Seperti itu juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Yesus juga meninggalkan damai untuk umat manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai yang dimaksud adalah damai seperti kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa kami, di atas bumi seperti di dalam surga. Itu berarti damai dan kebahagiaan sejati. Sekali lagi dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan inilah damai dan kebahagiaan sejati. Yang ketiga, kebenaran. Keluaran 20 ayat 8 menuliskan berkata, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Nah, iman Kristiani mengakui Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Juga ini disebutkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Hidup yang lurus, yang benar, adalah hidup yang diwajibkan Yesus untuk umat manusia. Itulah sebabnya nilai kebenaran ini sangat luas tersebar dalam kitab suci. Itulah sebabnya bahwa ajaran tentang kebenaran itu sangat banyak dalam kitab suci. Yang keempat, kejujuran. Kitab Hukum Pidana pasal 242 sangat terang melarang orang untuk bersaksi dusta dan bersumpah palsu. Persis seperti yang dikatakan kitab Keluaran bab 23. Bahkan di Perjanjian Baru juga Tuhan Yesus juga berkata, katakan ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Selain daripada itu, berasal dari si jahat. Ini bisa kita lihat dalam Matius 5 ayat 37. Nah, kita coba lebih dalam lagi tentang menggali ajaran kitab suci dan ajaran gereja sebagai landasan memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ajaran kitab suci. Dalam Keluaran 20 ayat 15 dikatakan jangan mencuri. Dalam Keluaran 23 ayat 1-3 isinya demikian. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Dalam Matius 22 ayat 21 disebutkan, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu berarti keadilan. Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini hendak menyampaikan kebenaran. Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini hendak menyampaikan damai. Nah, untuk itu kepada kita masing-masing silahkan dibaca Matius 18 ayat 21 sampai 35 masing-masing. Matius 18 ayat 21 sampai 35.
Nah, yang pertama tadi ajaran kitab suci, yang kedua ajaran gereja. Pada ajaran gereja kali ini 2 ensiklik kita coba dalami. Yang pertama itu Pacem in Terris, yang artinya damai di bumi. Ini jenis ensiklik yang pertama. Dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus ke-23 pada 11 April 1963. Pacem in Terris ini menyampaikan tentang menegakkan perdamaian yang universal berdasarkan kebenaran, keadilan, kemurahan, dan kebebasan. Dalam Pacem in Terris dituliskan begini: Pacem in Terris quam homines universi cupidissime quos tempore appetiverun conir marique non posse constat nisi ordine quae Deus constitit sancte servato, yang artinya damai di bumi yang paling dirindukan oleh semua orang dari segala zaman dapat ditegakkan dengan kuat hanya apabila perintah yang ditetapkan oleh Allah dapat ditaati dengan setia. Ensiklik yang kedua, yang ini adalah dokumen gereja, Populorum Progressio, tentang kemajuan bangsa-bangsa. Dan ini dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus ke-6 pada tanggal 26 Maret 1967. Populorum Progressio ini berbicara tentang hak dan upah yang adil, hak akan keamanan pekerjaan, hak akan kondisi kerja yang cukup baik dan wajar, hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan melakukan unjuk rasa sebagai jalan terakhir, dan tujuan universal dari kekayaan dan harta benda. Kira-kira ini yang disampaikan dari ensiklik ini. Nah, kesimpulannya begini. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kitab suci mengajarkan tentang pentingnya memperjuangkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Perintah jangan mencuri. Jangan mencuri sesuai dengan maksud aslinya. Boleh kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 15 dan Ulangan 5 ayat 19. Itu berarti jangan mencuri orang. Jangan menculik dan kemudian menjualnya sebagai budak. Menculik dianggap sama dengan membunuh. Merampas kebebasan seorang sama dengan mengambil hidupnya. Saat ini gereja sangat prihatin terhadap masalah-masalah keadilan sosial. Ensiklik para paus merupakan acuan bagi ajaran sosial gereja. Namun bukan satu-satunya. Di samping ensiklik itu ada pernyataan dari konferensi para uskup yang membahas bagaimana pewartaan iman harus menanggapi tantangan khas di dunia sekarang ini. Misalnya tadi ensiklik Pacem in Terris dari Paus Yohanes ke-23. Lalu ensiklik Populorum Progressio dari Paus Paulus ke-6. Tadi salah, ada ditulis Paulus Yohanes Paulus ke-6, itu salah. Ini Populorum Progressio dari Paus Paulus ke-6 menyinggung tentang kesenjangan antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin di dunia ini. Dalam seluruh ajaran sosial gereja ini secara garis besar dapat dibedakan dalam 4 tema yang berkembang setapak demi setapak, pelan-pelan gitu. Keempat tema itu tetap menunjukkan pada masalah-masalah pokok keadilan yang kita hadapi dewasa ini, yakni supaya kerja dihargai dan agar semua orang dapat memperoleh nafkah yang wajar. Yang kedua, supaya hidup masyarakat dan negara ditaati secara demokratis. Yang ketiga, supaya diatasi kesenjangan antara hidup dalam kelimpahan
dan kemiskinan yang ekstrim. Dan yang terakhir, supaya penindasan diakhiri dan pembebasan dimajukan. Baiklah anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA, demikian kira-kira pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan itu berguna dan kemudian dapat kita kembangkan dalam diri kita masing-masing. Untuk itu kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih-Mu senantiasa meraja dalam diri kami. Semoga melalui pembelajaran hari ini, kami semakin mampu mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam dasar serta konstitusi negara kami. Semoga dengan semangat Injil-Mu, kami dapat ikut serta membangun bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Semoga Yesus Putra-Mu senantiasa menjadi kompas hidup bagi kami dalam perjalanan bangsa Indonesia ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom untuk kita.